Halo teman-teman, balik lagi di Magang Jogja. Kali ini kita udah bersama Mas dan Mbaknya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu, boleh disebutin nama sama divisinya. Di sini beda-beda kan divisinya? Oke, dari Mbaknya dulu. Namanya Syabrina Putri, divisinya programmer. Nama saya Tito Niel Simarmata, divisi programmer. Nama saya Andreas Adana Adani, divisi programmer. Nama saya Dimas Fadil Fala, divisi UI UX Designer. Saya Sandi Maulana Yudantiar, divisi programmer. Saya Muhammad Saidul Mustafa dari divisi programmer. Saya Hanif Amrullah dari divisi programmer. Oke, semuanya udah nyebutin nama sama divisinya ya. Nah, di sini aku mau tanya nih langsung aja ya, pengalaman selama magang di Magang Jogja tuh apa aja sih, bisa diceritain dong? Pengalaman pertama magang di sini karena berhubung ini pertama kali untuk aku yang magang ya. Ya pertama ya baru kali ini garap proyekan lebih gede gitu ya, kayak apa di kamar gitu, dan kebetulan ya alhamdulillah ada yang lebih pro lagi untuk di bidang programmingnya di timku sendiri gitu. Iya, kalau dari saya juga hampir sama. Jadi sebelumnya saya bahasa pemrograman yang saya kuasai itu adalah CodeIgniter, PHP maksud saya, dengan framework CodeIgniter. Di sini saya dapat framework baru yaitu Laravel, jadi bisa belajar baru, pengalaman baru, nambah di CV seperti itu. Kemudian untuk pengalaman lainnya juga kan di sini selain kita magang juga ada outing setiap bulan gitu ya, 1 kali atau 2 kali. Jadi kemarin ya pengalamannya kemarin ya bisa kumpul bareng sama teman-teman seluruh Magang Jogja di ya camping bareng lah seperti itu. Pengalaman selama magang. Oh, kalau soal pengalaman yang banyak saya ambil tentang jam kerja ya, karena sebelumnya mungkin pas kuliah itu masih kuliah atau kadang kalau ada kerjaan di luar kayak freelance gitu kan nggak ada jam kerjanya. Kalau di sini ada jam kerjanya, jadi itu kayak sesuatu yang baru sih buat saya ya. Itu aja sih dari saya. Kalau dari aku juga sama seperti Mas Andi, juga bisa masain kerja juga, ada jam kerja, habis itu masuk kantor. Selain itu juga bisa mengerjakan project sesuai dengan yang diberikan oleh atasan. Kalau dari saya, dari sisi pengerjaan project kurang lebih sama. Kita diberi kesempatan untuk berkombinasi atau berkolaborasi sama dari divisi yang lain seperti divisi UI UX, yang mana sebelumnya kalau pengalaman saya pribadi itu jadi kita bikin desain sendiri, kemudian kita implementasi sendiri sampai hingga testing. Nah, kalau di sini kita dibagi, ada divisi programmer, kemudian divisi UI UX, kemudian yang lainnya. Jadi sesuai pada tasknya, jadi nanti tinggal digabung semua. Kalau pengalaman di luar itu ya kita jadi punya banyak teman, relasi, seperti dari tim kita ini ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Jawa sendiri. Kemudian untuk agendanya selain kerja atau magang, kita juga ada kegiatan outing seperti yang dijelaskan Mas Said tadi itu. Ya itu sih. Kalau pengalaman saya sendiri sih hampir sama dengan yang seperti dijelaskan Mas Andre sama Mas Said. Cuma ya yang paling menonjol dari yang saya alami di sini adalah saya dilatih bagaimana untuk menghormati pimpinan dan menjaga etika lebih lagi di dalam dunia kerja. Mungkin itu saja kalau saya. Kalau saya sendiri sih karena udah disebutin ya, kan hampir sama juga ya semuanya. Jadi ya sudah terwakilkan. Terus yang paling penting tuh kedisiplinan sama ngerasain gimana sih masuk kantor itu.
Udah cukup? Ada lagi? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku mau tanya tentang kesannya selama magang di sini. Beda ya pengalaman sama kesan. Bisa diceritain kesannya gimana? Mungkin Oke. kesannya dari aku mungkin bisa nambah relasi atau nambah teman-teman juga di sini, mungkin dari lain kampus atau apa-apa, sehingga kalau kita bisa selesai dari magang ini kita mempunyai relasi yang sangat banyak gitu setelah magang. Oh, gitu. Apa belajar bahasa baru ya? Oke. Ada lagi? Janganlah. Bahasa apa di sini? Ya kan beda-beda kan dari luar Jawa gitu-gitu. Bahasa pemrograman tadi. Ya bahasa pemrograman kan juga bahasa baru kan? Ya udah. Siapa? Iya langsung. Lanjut nanti. Lanjut. Kalau kesannya sih lebih kayak ke apa yang kita dapat di kantor gitu. Jadi yang udah diskan sama Mas Andi sama Mbak Putri tadi ya, kita masuk terbiasa kayak kita kan kalau kerja, kalau misalnya freelance kan nggak ada aturan batasan jam, cuman di batasan kayak deadline kapan gitu. Kemudian kalau misalnya kita proyekkan kampus ya sesuai sama semester kita sampai kapan gitu. Tapi kalau di sini kesannya kayak kadang ya ada tas yang harus dikerjakan hari ini ya kayak kejar deadline, kayak jadi ya kayak ada tantangan tersendiri gitu. Kemudian pas bedanya sama di kampus terus kerja ya kayak beda gitu. Jadi oh ya gini kalau kerja, kalau di dunia kerja gitu. Kalau kesan dari saya sendiri yang pertama ya itu kurang lebihnya bersama kayak teman-teman sendiri. Terus yang kedua ya alhamdulillah ya, alhasil yang rasain offline lagi agak online lagi. Gitu sih. Benar sih. Terus yang ketiga mungkin ya nambah teman-teman dari luar Jawa, dari Sumatera. Terus ya untungnya ternyata selama di Jawa ya asik bertemu dengan anak daerah sendiri, anak Madura itu. Terus ditunjukin Aku untuk kesan dari saya sih agak menyesal ya benci kuliah karena ternyata kerja lebih susah. Jadi itu sih kesan yang saya dapat di awal. Ya kesan saya di sini selama magang ya hampir sama seperti yang disebutkan sama teman-teman. Jadi ketemu teman baru, belajar bahasa baru dan segala macam. Jadi kesannya ya menyenangkan seperti itu. Kalau kesan dari saya hampir sama ya kira-kira, mendapat teman baru, belajar hal-hal baru. Cuman yang paling saya suka itu ya bisa jadi mengerti bagaimana dunia kerja itu seperti apa, karena kan selama ini saya juga freelance. Jadi ya beginilah saya jadi mengerti bagaimana dunia kerja itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin hal apa sih yang gak bakal terlupakan saat selesai magang ini? Aku dulu deh. Oke. Yang gak bakal dilupain itu pertama kali waktu pindah kantor dari kantor 4 ke kantor 2 disuruh kenalan sama 10 orang sehari. Wow. Itu nggak bakal dilupain sih. Sama waktu gathering. Yang paling nggak bisa saya lupakan itu ya ketika saya diskusi sama teman-teman pertama kali tentang bahasa pemrograman PHP ya. Karena sebelumnya kan saya ini basicnya sebenarnya JavaScript. Tiba-tiba saya di sini disuruh pakai PHP ya. Jadi saya harus menyesuaikan diri dulu lah bagaimana untuk menggunakan konsep OOP, konsep yang ada di PHP ini. Mungkin itu seperti itu saja. Kalau saya sama sih tentang kolaborasi tim. Jadi kayak waktu kita sharing bersama, terus meluangkan waktu untuk diskusi. Kemudian yang paling berkesan mungkin nanti itu kita kan udah pernah ngerasain kantor 4, kantor 2, kantor 1. Nah kebetulan kondisinya kita itu kan jalan kendaraan, jadi kemana-mana kita tuh jalan. Mungkin pas di jalan itu kita cerita. Mungkin itu sih yang berkesan buat saya nanti. Kalau dari saya terkesannya sih mungkin di
waktu istirahat gitu, jadi bisa makan-makan bersama dengan tim. Habis itu kalau waktu sholat ke masjid bersama-sama, sehingga kekeluargaannya itu dapat. Nggak bakal lupa ya. Iya. Ada. Ya hampir sama kayak katanya Mas Andre itu, karena kebetulan berempat ini kan nggak punya kendaraan terus jalan, itu sih yang paling berkesan, karena pas jalan itu kita ngomongin berbagai macam hal. Itu sih dari aku. Pengalaman untuk pengalaman yang nggak dilupain mungkin langsung kerja di kantor gitu ya, jadi bawaannya yang ngikutin aturan yang ada di kantor, terus ya kerja bareng tim, terus ya ada tiap kantor juga ada warna yang beda-beda gitu, dari kantor 4, kantor 2, paling kantor 1 langsung ke bapak langsung. Terus lagi pesan yang gak dilupain mungkin banyak lagi ya, mungkin banyak ya, cuman untuk diungkapin agak susah gitu, jadi untuk pribadi aja gitu. Ya, bagi saya yang terkesan ini, jadi di sini kan kita selain magang, maksudnya kita nggak cuma belajar tentang apa yang kita kuasai aja, maksudnya dalam bidang kita aja. Misal kita programmer, kita nggak melulu belajar tentang programmer, tapi bapaknya Pak Dani ngasih kita insight baru tentang etika, terus dunia kerja seperti apa dan sebagainya, dan menurut saya itu akan menjadi bekal untuk kita nanti ke depan gimana mencari dunia kerja, mencari relasi seperti itu ya. Jadi mungkin itu sih yang berkesan buat saya. Ceritain nggak apa-apa. Untuk terkesannya sih kan pas awal kita masuk kos itu yang di bawah di kos itu kosong, jadi banyak yang kayak gangguan-gangguan gitu sih. Jadi kamarnya kita tuh di atas dan itu cuma diisi oleh kita berempat juga sih gitu. Jadi biasanya saya ngeliat pengalaman perampakan kayak gitu sih. Bisa lihat dijabarkan dong kalau untuk sekarang sih udah enggak, karena alhamdulillahnya sih kos-kosannya kamarnya udah mulai terisi gitu. Kalau kayak penampakannya sih ya cuma kayak seluruhan gitu, enggak nyata gitu. Cek gitu enggak. Oke. Sering kalian Islam atau Islam semua di ngajiin nggak? Iya, maksudnya biasanya ngaji sholat kayak gitu. Oke. Mungkin dibanyakin itunya kali ya biar nggak diganggu. Kan ketahuan nih nggak sholat ya, nggak sholat, nggak ngaji. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin di sini aku mau nanya nih, pendapat kalian dari beberapa kantor di Magang Jogja ini mana sih yang paling enak? Bisa nggak dikasih tahu kayak kantor 1 kayak gini, kantor 2 kayak gini gitu? Untuk pertama kali itu ke kantor 4 itu ya jarang makanan ya, jadi juga rekomen itu kantor 4. Iya benar sih. Tapi yang paling enak itu menurut aku di kantor 2 ya, karena selain ada warmindo, gado-gado, otak deh, sama sate. Jadi menurutku bakso. Mie ayam sama bakso. Jadi menurutku kantor 2 sih yang paling jos. Selanjutnya untuk apa tadi udah lupa ya, Kantor yang paling enak. Misalnya tiap kantor kantor 4 ya, poin plusnya cuma 1, lebih dekat dari penginapan gitu aja. Jadi walaupun 5 menitan ya bisa lah sampai gitu, jadi ya agak telat gitu. Untuk minusnya mungkin anak-anaknya pada kangen ya. Kantor 4 ya. Kalau di kantor 2 alhamdulillah ya lebih rame ya, lebih banyak warna juga ya. Terus untuk kayak tempat makan ya
di depan ada masjid ya dekat. Ini review kantor. Ya jelasin poin-poinnya aja ya. Terus kalau kantor satu ya lagi satu, beberapa ruangan berhasil. Benar-benar. Gak enaknya Enaknya juga parkiran motor lebih sama aja sih, sama macam. Terus apa lagi ya? Oh satu, bedanya kantor satu sama kantor 2 dan 4, satu lebih banyak cewek. Udah sekian. Ya cuy. Kalau dari saya yang paling berkesan itu kantor 2 karena di sana kan satu bangku gitu kursinya berhadapan, jadi kita iya untuk diskusi itu enak tektokannya. Untuk di kantor satu karena beda-beda, maksudnya satu tempat duduk satu meja gitu, jadi agak susah untuk diskusinya. Kantor 4 juga hampir sama, juga sedikit kesulitan untuk diskusi. Lanjut. Oke. Kalau dari saya, kalau dari sisi produktivitas kita kerja itu, kalau di kantor 4 itu kelebihannya itu kita kondusif, suasana kondusif, jadi sama-sama tenang apa. Namun kalau sisi gak enaknya itu dari saking kondusifnya itu, jadi suasana itu kayak mati gitu, jadi nggak ada tanda-tanda kehidupan, jadi sama-sama fokus semua diam gitu. Nah kayak kita lagi ujian gitu. Kalau terus di kantor 2, kalau di kantor 2 itu enaknya itu kekeluargaannya, jadi kita lebih hidup, kemudian guyon-guyon itu enak. Terus kita kadang kan ada kayak gotong royong dalam bersih-bersih kayak pulangnya di piket kita. Nah itu jadi kita kayak kayak masih ya adalah kayak lebih dekat gitu sama satu lain. Kemudian di sana juga enak santai, jadi gak terlalu tegang. Kita kadang nyetel musik juga sambil kerja, jadi gak ada kayak batasan di kantor 4. Cuman gak enaknya itu kalau ke kita itu kita lebih jauh. Terus kalau di kantor 1 sisi enaknya itu kita yang pertama dekat, terus yang kedua tuh seperti yang dijelaskan teman-teman tadi itu ada yang ruangan ber-AC. Kemudian tempatnya itu ya yang kayak kayak enak sih kalau buat kerja gitu, kayak emang bener di kantor. Cuman gak enaknya itu pas kalau kita mau kayak diskusi, misal kita beda tempat, beda bangku sama satu tim gitu, kita harus kayak jalan ke tim itu. Ya kalau satu tempat ya syukur enak gitu. Kalau dari saya itu sih. Kalau saya kan pertama kali ini kantor 4. Hal yang paling saya agak suka dari kantor 4 ini satu sih, yaitu bentuk mejanya yang susah berdiskusi. Dan saya pertama kali kantor 4 itu karena jarang susah berdiskusi, sehingga saya baru bisa dekat sama mereka semua ini ketika minggu ketiga mungkin ya waktu itu. Dan terus di kantor 4 itu saya karena mungkin ada kayak penyakit pernapasan gitu, jadi saya sering pengap gitu rasanya gara-gara mungkin ruangannya sirkulasi udaranya kurang baik. Tapi yang paling enak kantor 4 ini memang suasananya hening seperti kantor pada umumnya. Kalau yang paling saya suka itu sebenarnya di kantor 2. Kenapa di kantor 2? Karena di kantor 2 ini dia itu seperti bentuk mejanya betul-betul bisa kita untuk berdiskusi. Dan terus memang sirkulasi udara di situ saya suka karena memang ruangannya kan gak lembab, terus banyak gitu untuk saluran-saluran udaranya. Dan memang di suasana kekeluargaan di kantor 2 itu sangat enak, sangat baik, dan dan di sana bisa santai lah, bisa dibilang gak terlalu tegang, jadi kita kayak gak ada tekanan gitu lah di kantor 2. Terus kalau di kantor 1 memang saya belum terlalu lama di sini. Cuma memang yang saya suka di sini cuma satu sih, aksesnya mudah dan dekat ke kos mereka. Jadi kalau misalnya ada apa-apa saya bisa numpang ke kos mereka. Begitu saja. Kalau saya karena nggak pernah di kantor 1 ya, cuma di kantor 2 sama 4. Dan kantor 2 sama 4 itu udah dijelaskan ya sama teman-teman. Ya gitu. lebih ke kantor 2 sih.
Kalau dari saya kantor 4 itu seperti emang nuansanya tuh kayak ujian gitu. Jadi hadapnya tuh hadap sana semuanya gitu. Hadap ke Jadi tembok. diskusinya tuh nggak bisa kayak ujian gitu, nggak bisa nyontoh-nyontohan gitu, nggak bisa. Oh, kamu nyontoh. Habis itu kalau di bener kantor sih. 2 itu enaknya tuh emang mudah diskusi kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau di kantor 1 itu nuansa kantornya tuh dapat sekali. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kan di tiap kantor itu ada HR-nya ya. Nah, bisa diceritain mungkin HR mana yang paling kalian suka atau HR-nya kayak gimana? Kalau dari saya sih, pertama ketemu HR itu kan Mas Aji yang waktu itu di briefing doang kan di sini. Terus habis itu pindah ke kantor 4. Nah di kantor 4 itu nggak tahu siapa HR-nya. Itu 4 hari doang kan aku di sana. Terus langsung ke kantor 2 itu dapatnya Mas Taufik sama Mas Ngesti. Yang paling enak Mas Taufik sih, langsung aja kalau aku ya. Karena dapat dikasih sharing ilmunya. Kalau kerja itu pakai bajunya itu harus bagaimana, kalau kemeja model begini tuh harus bagaimana, kayak gitu-gitu. Untuk apa? Untuk HR tiap kantor menurut aku sendiri itu kayak di kantor 4 itu Mas Raffi ya lebih apa ya, di dalam aja sih, cuman sama aturannya gimana, bilang ketat ya enggak, bilang enggak ya juga enggak, standar aja lah. Nah, terus kalau Mas Haji mungkin bedanya sama Mas Haji mungkin cuma lebih buana ya, lebih banyak ngobrol lah ya Mas Haji gitu, lebih ada pendekatan gitu di kantor 4 itu. Terus di kantor 2 ketemu HR yang pagi itu Mas Taufik, kalau yang malam Mas Ngesti. Ya Mas Taufik sendiri lebih apa ya, kayak face to face gitu ke anggotanya gitu, jadi lebih pendekatannya langsung itu lebih dekat dari Mas Taufik. Terus kayak aturan ya lebih ketat juga dari dia, sama ya ada tanggung jawab lah, berani apa yang kamu lakuin ya harus tanggung juga. Terus sama dari sifat HR yang aku temui di sini tuh yang sharing ilmu ya mungkin dari Mas Taufik. Dari Mas Ngesti mungkin orangnya lebih cool ya. Iya, cool. Sangat cool. Terus untuk diskusi ya mungkin ya karena beda server dikit ya. Jadi itu ngobrol ada angel ya. Paling berkesan mungkin ya Mas Taufik sendiri ya. Soalnya dapat ilmu baru dari dia. Udah Masterclass sih Mas Taufik. Nah, itu beda, udah dari yang lain aja. Udah sekian. Yang paling berkesan menurutku juga Mas Taufik sih ya, karena pas aku ngantuk itu dipijat itu enak ya. Jadi mungkin kalau Mas Taufik lihat bisa aku message ya, siapa tahu aku. Jadi itu kalau dari aku Mas Taufik, selain karena Mas Taufik itu juga disiplin, terus suka aku dari Mas Taufik itu dia punya apa ya, kayak sebab akibat gitu. Jadi misal ada yang telat, nanti akibatnya dia bakalan tiket pas selesai kerja. Itu sih kalau dari aku. Telat pulang. Iya, kalau dari saya juga Mas Taufik ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Mas Hanif tadi, Mas Taufik ini sering sharing, sering ngajak kita untuk diskusi sekarang ada problem apa, dan sering juga ngasih solusi bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Kemudian juga ada punishment juga jika jika kita salah gitu. Nah, punishment ini kita yang disuruh milih sendiri, menentukan sendiri. Jadi benar-benar tanggung jawabnya itu
dari kita sendiri diwajibkan untuk bertanggung jawab seperti itu. Jadi benar-benar ya seperti itulah. Kalau menurut saya yang paling berkesan adalah Mas Taufik. Kalau biasanya sendiri ke arah yang paling berkesan sendiri juga Mas Taufik juga, karena juga belajar dari kekeluargaan, diajar juga disiplin, tanggung jawab, dan banyak ilmu yang didapat juga dari Mas Taufik lagi. Kalau saya Mas Ngesti. kurang lebih sama sih kayak yang lain. Yang berkesan buat saya HR-nya itu Mas Taufik. Ya secara overall sama. Mulai dari cara Mas Taufik kayak mengayomi timnya, kemudian memberikan kita kesempatan untuk konseling gitu, misalnya kita ada masalah atau kayak ya kita cerita gitu, nanti dikasih solusi. Kemudian diberi kita juga tanggung jawab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi misal kita telat ya kita ada punishment-nya. Kemudian misalnya kita ya on time juga kita dapat reward yang dari apa yang kita kerjakan gitu. Ya udah itu. Kalau HR ya, kalau bicara HR kan saya sebenarnya empat-empatnya agak excited ya sama mereka. Yang pertama dari HR yang kantor 4, saya sampai sangat sulit membedakan mereka dua karena mereka dua-duanya mohon maaf keriting. Jadi saya sering bilang, jadi saya pernah ditanya bapak ya kan soal apa namanya nama HR yang kemarin itulah pokoknya tentang HR. Saya bilang HR yang keriting itu pak, lalu bapak bilang keriting ada 2 mas. Jadi saya sendiri bingung ini gimana. Terus kalau misalnya kalau yang 2 lagi kan Mas Taufik sama Mas Ngesti. Kalau Mas Taufik ini memang saya akui orangnya asik, menarik, dan gimana bilangnya ya, dia sering gitu kayak ngasih masukan. Terus dia pernah sekali ngajak kami nongkrong. Nah itulah paling saya suka dari Mas Ngesti ini, dia orangnya Mas Taufik terbuka dan orang yang sangat menarik. Kalau Mas Ngesti ini menurut saya karena nggak tahu ya gimana, cuman kalau sama Mas Ngesti ini saya suka berbicara hal-hal ilmiah sama dia. Jadi gimana bilangnya ya, jadi kalau sama Mas Ngesti saya juga nyambung, sama Mas Taufik juga nyambung. Jadi kalau bisa dibilang semua HR lah saya suka. Mungkin itu. Oke, kan di Magang Jogja ini ada after class ya, mungkin bisa diceritain siapa aja di sini yang ikut after class? Saya sih. Oke. Itu ya rasanya tuh emosional banget ya kalau pas after class. Iya. Jadi kayak ngeplongin hati sama pikiran sih. Ya itu sih. Sama lebih dibantu untuk menyelesaikan masalah tuh bagaimana, kayak gitu-gitu. Ya, Abang. Kalau dari saya sendiri mungkin efek yang saya dapat sendiri langsung dari after class itu mungkin kurang lebihnya ya mungkin hampir sama kayak kalau yang udah tahu kayak semedis apa sih, bukan semedis ya, apa namanya ya, meditasi. Gara-gara somasi terus kayak kalau yang pernah mungkin ya pernah yang meditasi atau kayak sholat malam gitu, kayak apa lebih kurang lebihnya kayak remember me gitu aja. Cuman after class itu kita mungkin ada momen-momen yang udah waktu momen kita kecil itu agak teringat lagi gitu ya, flashback lagi gitu. Dan poinnya ya kayak udah terima aja gitu, legowo gitu, kayak emang ada problem. Diajarin buat legowo sama kelas. Jika kamu melihat video ini di 15 tahun ke depan, apa yang akan disampaikan? Kalau dari saya sendiri, kalau lihat video ini, pertama ingin berterima kasih kepada Pak Denny selaku CEO dari DMC karena sudah menerima kami, sudah ngasih ilmu-ilmu yang di luar juga dari skill yang kami punya, banyak sharing juga, terus juga
salam buat teman-teman yang juga mungkin melihat video ini. Jika saya melihat video ini 15 tahun lagi, saya mau mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalamannya sih. Udah. Jika saya melihat video ini 15 tahun lagi, pertama saya ingin berterima kasih dulu kepada Pak Dani selaku owner dari Seven Ink. Yang kedua, saya juga akan menceritakan kepada keturunan saya dan seluruh kepada keluarga saya bahwa saya pernah bersama orang-orang hebat ini satu tim bersama saya. Dan saya akan menceritakan segala suka, duka maupun konflik yang pernah terjadi di sini sehingga menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya dalam bagaimana cara berteman dan dalam bekerja sama sebagai tim. Mungkin itu saja. Kalau saya melihat video ini 15 tahun mendatang, mungkin kurang lebih sama. Saya akan mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada segala yang ada di Seventeen seperti Pak Dani, kemudian HR, kemudian teman-teman yang pernah satu angkatan sama kita di sini. Kemudian ya secara sekilas mungkin saya akan merasa kembali ke masa itu, kemudian saya akan teringat kembali entah masa depan apa yang saya nantikan nanti itu, tapi ya di titik inilah yang membentuk saya sampai di masa depan nanti. Jadi saya terbentuk, saya mendapatkan banyak pengalaman juga ya dari titik ini. Kemudian ya terima kasih gitu. Kalau dari saya juga mau ngucapin terima kasih banyak juga kepada Bapak Dani yang juga sudah menerima kita untuk magang di sini, dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman yang 15 tahun yang lalu juga pernah bekerja sama di magang ini, belajar bareng, terus habis itu sharing tentang ilmu bersama, yang mana nanti ilmu itu saya yakin 15 tahun ke depan bakal bermanfaat buat saya. Jika saya melihat ini 15 tahun ke depan, mungkin yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Jadi, terus yang kedua terima kasih ke teman-teman tim saya yang kalau ada mereka yang mungkin ya gak ada warna atau story cerita yang sekarang ini mungkin. Terus apa ya? Sama apa lagi ya? Ini mau udah mungkin cukup itu aja. Kita tambah 15. Aku di 15 tahun lagi ya, kita udah pernah kerja 15 tahun yang lalu. Jadi untuk kamu yang lagi lihat kerja keras aja. Jangan malas-malasan. Gak salah. Oke, kita pertanyaan terakhir banget nih. Apa pesan yang akan disampaikan untuk calon anak magang buat di divisi kalian? Buat kamu yang mau magang di sini, semangat ya. Udah semangat aja. Kalau buat aku sih, pertama semangat, yang kedua biasakan diri biasakan diri untuk sering bekerja sama dalam tim, dan yang ketiga hindari konflik lah pokoknya dengan sesama anggota tim. Buat kalian yang ingin mengambil divisi programmer, saran saya perbanyaklah wawasan, kemudian jangan malas untuk mengupgrade diri, karena kita apalagi kita yang ambil bidang teknologi, kalau kita pas gak update atau kita gak memperbarui apa yang kita punya, istilahnya kita udah mati gitu, karena teknologi perkembangannya cepat, jadi kita bakal hukum alam berlaku ya, jadi kita bakal keseleksi sama mereka yang di luar sana yang jauh lebih bekerja keras daripada kita ya. Kalau saya sendiri sebagai UI UX, pesan kepada teman-teman yang mau ngambil magang UI UX sendiri, untuk aktif bertanya dan aktif untuk konsultasi terhadap teman-teman dan Bapak terkait flow yang dijelaskan, karena semisal kalau kita tidak banyak bertanya sendiri, nanti kitanya sendiri yang akan menyusahkan untuk desainnya bagaimana, flow-nya bagaimana sih. Itu dari saya untuk yang mau ikut dalam divisi programmer ya, lebih
lebih baik dari awal itu, karena ini berbeda. Ini tuh kerja bukan kuliah, atau mungkin kalau yang freelance itu ini sangat berbeda ya kalau kerja di sini. Jadi menurut saya bukan saatnya buat nunggu orang lain ngajari kita, karena di sini tempat kita yang seharusnya mempraktekkan ilmu yang udah kita dapat. Itu sih ya Bu. Nah, ini ada udah Oke, sebelumnya aku mau terima kasih banget buat Mas dan Mbaknya udah berbagi cerita, pengalaman, sama kesan yang hal tidak terlupakan, sama pesan yang untuk 15 tahun ke depan, sama pesan untuk anak magang nanti buat di divisi kalian. Jangan lupa buat teman-teman untuk like and subscribe Magang Jogja, dan kita pamit ya. 1, 2, 3. See you.